Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Dukun yang didatangi Gus Nur Samsun kali ini adalah Mbah Setro Ludro, seorang dukun santet yang beberapa hari ini menantang dan meneror Gus Nur Samsun. Namun sebelum menyaksikan videonya tersebut, marilah sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kesejahteraan dan perlindungan senantiasa terlimpah kepada para pemirsa semuanya. Ketika 3 hari ini Gus Nur Samsun merasa dalam kondisi tidak enak badan, Gus Nur Samsun ingin beristirahat dari semua aktivitas yang dilakukannya. Namun ternyata, di saat itulah dukun Setro Ludro ini terus menelepon untuk menantang duel Gus Nur Samsun. Bahkan tidak itu saja, Gus Nur Samsun merasa dukun ini juga menerornya dengan serangan-serangan santet jarak jauh. Dan hal tersebut membuat Gus Nur Samsun merasa cukup kesal dan tidak nyaman. Dan karena itulah setelah tubuh sudah merasa agak membaik, Gus Nur Samsun ingin segera mendatangi dukun Setro Ludro ini. Maka ketika sang dukun sudah ada di hadapannya, Gus Nur Samsun pun segera bertanya kepada sang dukun, apakah sebenarnya tujuan dari sang dukun, sehingga tanpa tahu sebabnya, dukun tersebut menantang dan meneror dirinya. Maka di saat itulah dukun Setro Ludro bercerita, bahwa dia melakukan hal tersebut adalah karena dia sangat marah kepada Gus Nur Samsun. Itu dikarenakan, Gus Nur Samsun telah menghalangi pekerjaan yang selama ini telah dilakukannya. Yaitu ketika dukun Setro Ludro mendapat banyak proyek untuk ngirim santet mati kepada seseorang, Gus Nur Samsun telah datang mengobati dan menyembuhkan kurban yang disantetnya itu. Sehingga proyek yang dilakukannya itu menjadi gagal. Dan karena mengetahui hal tersebutlah dukun Setro Ludro menjadi tidak terima. Maka kemudian sang dukun ingin menantang Gus Nur Samsun, serta ingin menghajar bahkan membunuh Gus Nur Samsun. Dan mendengar cerita dari dukun Setro Ludro yang demikian itu, Gus Nur Samsun pun mencoba memberikan pemahaman, bahwa sebenarnya kirim santet yang dilakukan sang dukun itu adalah sebuah kejahatan. Dia telah menganiaya orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Dan karena itulah Gus Nur Samsun ingin menolong mereka yang teraniaya karena kekejaman dari santetnya itu. Maka hendaklah dukun Setro Ludro berhenti dari semua praktek kejahatannya tersebut, dan kemudian bertobat dari semua kesalahannya. Sangatlah lebih baik, jika kemampuan yang dimiliki sang dukun itu digunakan untuk menolong sesama, serta untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun diberi nasihat yang sangat baik itu, ternyata dukun Setro Ludro malah semakin marah. Baginya, apa yang telah dilakukan oleh Gus Nur Samsun itu telah menghalangi mata pencahariannya. Maka dia akan tetap menghajar Gus Nur Samsun, dan meminta untuk tidak lagi mencampuri urusannya. Lalu apakah yang akan dilakukan sang dukun ketika kini Gus Nur Samsun sudah ada di hadapannya? Dan mampukah Gus Nur Samsun untuk mengalahkan dukun Setro Ludro tersebut? Maka silahkan disaksikan videonya tersebut selengkapnya. Video ini adalah aksi nyata dari Gus Nur Samsun. Ambillah sisi baiknya, dan buanglah sisi buruknya. Semoga video yang kami sajikan kali ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Aku terima. Gak terima? Gak terima kenapa? Gak terima dengan saya kenapa? Karena sing dadi proyekku, dadi barangku gendelo. Mbak tambani, mbak ewang. Ya, maksudnya proyek gimana mbah? Mbah punya proyek? Proyek apa? Proyek ngangkat wong. Oh, proyek nyadat orang. Terus mbah nggak terima kalau orang-orang tersebut yang menjadikan target mbah itu saya obati, saya bantu gitu. Ya jelas. Kenapa nggak terima? Aku sedapanganku aku kawan wong. Ya, intinya kan begini mbah. Mbah disuruh orang untuk nyantet, kan sudah mbah lakukan. Iya kan sudah mbah lakukan. Kenapa mbah masih apa namanya? Masih nggak terima? Targetku kudu mati. Oh, targetnya harus mati. Tapi kenyataannya kenapa nggak bisa mati-mati? Ya kowe sing ngrusoi dalan-dalanku. Aku ra seneng kowe ngrusoi urusanku. Aku ya ora tau ngrusoi urusanmu. Ya, Kenapa kowe ngrusoi urusanku? saya nggak
bukannya saya ikut campur dengan urusan Mbah. Kalau boleh tahu Mbahnya ini namanya siapa sih? Siapa namanya? Satroludro. Siapa? Satroludro. Satrolit Ludro. Terus Mbah ini asalnya dari mana? Waduh. Ada. Jauh. Saya boleh tahu alamatnya. Wah, perlu. Kenapa? Takut. Kok. Takut kalau misalkan nanti saya mengutus orang supaya gerbek rumah sampean, takut. Kok. Kalau nggak takut kenapa mukanya pakai masker? Orang tadi kita pertemuan di jalan aja nggak pakai masker kok. Kenapa sekarang pakai masker? Ya kowe dadi tanganku. Pasien-pasienku aku ora pengen. Nek ngerti. Terus Mbah itu melakukan apa? Soalnya saya merasa Mbah melakukan sesuatu kepada saya selama 3 hari 3 malam ini. Saya menemui tamu tidak berdaya, saya kurang fit, saya sakit-sakitan, tapi saya merasa ada yang aneh di dalam tubuh Mbah. Kenapa? Mbah melakukan apa terhadap saya? Melakukan apa? Ben kowe kroso. Ya, kerasa untuk apa? Tujuannya Kowe untuk apa? kowe mesti Apa? urusi urusanku. Ben kowe ngerti. Saya nggak Tapi ya berniat. iso. Saya nggak Mbah, saya nggak berniat untuk mengurusi urusan Mbah. Tahu? Saya nggak berniat untuk mengurusi Tapi wis urusan Mbah. dadi urusanku, mbok campuri. Wong sing tak santet, mbok marani. Loh, itu kan kewajiban saya, Mbah. Sebagai umat muslim, kita harus, Wong aku ya butuh pangan. ya kalau Mbah butuh makan ya cari yang baik, cari makanan yang halal. Bukan seperti itu tata Kuwi cara. profesiku. Kuwi ya kerjaanku. Kuwi ya dadi sandawanganku. Apa ngurusi aku? Aku ya ora tau ngurus-ngurusi kowe. Terus Mbah maunya apa? Saya sudah datang ke sini nih. Daripada Mbah marah-marah selama 3 hari 3 malam. Aku gak terima. Ya kalau nggak terima kenapa? Saya sudah di sini nih. Saya sudah di sini. Saya sudah datang di sini. Apa? Ya iso kowe ora iso ngoleh. Kenapa saya malam ini nggak bisa pulang? Kenapa? Kenapa saya nggak bisa pulang? Kenapa? Aku tuh mati nanti. Saya harus mati di sini gitu. Emang sampai bisa membunuh saya? Nek, Apa? matane hati-hatiku kae. Api-api apa? Orang mereka cuma bangsa-bangsa jin, nggak punya aturan kok. Hah? Kenapa? Tapi aku gak terima. Sandang tanganku rusak. Sandang tanganku mbok kain-kain. Saya nggak takut Mbah mengapa-ngapain kepada saya nggak takut Mbah. Saya nggak takut sedikit pun, saya nggak takut. Karena di dunia ini nggak ada yang saya takuti. 1000 orang, 1000 dukun santet seperti sampean, saya nggak takut. Walaupun ada orang mengatakan kalau saya memberantas dukun santet itu sama saja saya menjelekkan sebelah pihak. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Kalau saya mengurusi dukun-dukun santet, sama saja saya menjelekkan nama baik perdukunan. Ya urusan dukun-dukun kae. Ojo ngurusi urusan. Aku ya ora tau ngurusi urusan. Tapi menurut saya tidak pernah mengikut campur urusan Mbah. Tapi saya hanya sebatas membantu teman-teman saya, saudara-saudara saya yang datang ke rumah saya. Hanya itu. Jadi intinya Mbah, 1000 dukun santet seperti sampean saya nggak akan takut. Dan saya nggak merasa saya merugikan siapapun. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, ya saya tantang. Kalau berani ketemu saya, kalau memang dia terusik seperti itu, berarti dia dukun santet. Apa kowe pengen rasa nih santet tuh? Ya silakan, kalau memang mampu, silakan. Ini saya siap nih, walaupun keadaan saya belum fit. Sampai jangan menyepelekan saya. Ya memang tak baik kalau bilang. Aku yang nyampuri urusan aku. Kalau ngerewangi. Terang kowe. Mbak, sampai menyerang saya dari belakang, itu sama saja sampai itu pengecut. Aku orang mas. Orang urus di mana? Itu namanya pecundang, Mbak. Kalau dukun santet hanya beraninya menyerang dari belakang, nggak berani dari depan, itu namanya pecundang. Itu namanya bangsat, Mbak. Yadab namanya. Kalau Mbak nggak terima, ya silakan. Silakan keluarkan ilmunya. Kalau Mbak nggak terima, saya tunggu.
Saya sudah ada di sini, saya nggak mau capek-capek nih. Kalau memang Mbah tidak ini, saya pulang. Nah, Apa? jajan ya. Iya, silakan. Jajan gue tadi besok. Ya, Apa? lumayan. Kan saya sudah mengingatkan. Jangan menyepelekan. Walaupun saya dalam keadaan seperti ini, seperti keadaan lemah, jangan sampai menyepelekan saya. Di atas langit masih ada langit, Bah. Yang namanya kemungkaran, kemusyrikan. Apa? Saya mengingatkan sekali lagi, kalau Mbah masih bisa toleransi, diajak ngomong baik-baik. Saya tunggu di sini. Sini. Ah!